Buku Breaking the Habit of Being Yourself karya Dr. Joe Dispenza dari penerbit Javanica, mana cara memprogram pikiran untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Buku ini ada 3 bagian, teman-teman. Bagian pertama itu tentang science, tentang Anda. Di sini teman-teman akan diberikan ilmu mengenai bagaimana tentang metode kuantum, bagaimana mengatasi lingkungan, bagaimana mengatasi tubuh, dan bagaimana mengatasi waktu. Bagian kedua yang gak kalah menarik di sini dibahas tentang otak dan meditasi. Di bagian 3 di sini membahas tentang menuju takdir baru. Bagian 1, Sains tentang Anda. Dalam fisika kuantum dikenal ada teori yang menyatakan bahwa alam semesta adalah mesin, melainkan juga menghasilkan serangkaian hukum yang menyatakan bahwa manusia bisa dengan tepat menentukan, menghitung, dan memprediksi bagaimana dunia fisik beroperasi. Energi adalah struktur utama dari segala sesuatu yang material dan sangat responsif terhadap pikiran. Dalam bab Quantum You, Dr. Joe mengatakan bahwa kita terkoneksi dengan lautan informasi di dalam sebuah dimensi di luar ruang dan waktu fisik. Dan tubuh fisik adalah pola-pola energi dan informasi yang terorganisir yang menyatu dengan semua yang ada di dalam medan kuantum. Kita adalah kesadaran yang menggunakan tubuh dan otak untuk mengekspresikan level-level pikiran yang berbeda. Pikiran dan perasaan kita mempengaruhi semua aspek kehidupan melampaui ruang dan waktu. Kita bisa meniru kecerdasan universal. Pahamilah bahwa kecerdasan universal ini memiliki kewaspadaan atau awareness dan kesadaran atau consciousness atau perhatian penuh atau mindfulness. Pikiran kita dapat mengirimkan sinyal keluar dan emosi kita akan menarik sebuah peristiwa ke dalam hidup kita yang sesuai dengan frekuensi emosional yang ada pada diri kita. Selain itu, Dr. Joe Dispenza di buku ini juga meneliti bahwa sebetulnya manusia itu dihadapkan oleh 3 hal yang paling penting ya. Pertama itu lingkungan, kedua adalah tubuh, dan ketiga adalah waktu. Yang dimana ketiga unsur tadi, lingkungan, tubuh, dan waktu itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya realitas kehidupan manusia ya. Bagaimana kita dipengaruhi oleh lingkungan, bagaimana kita dipengaruhi oleh tubuh ya dari pikiran-pikiran tadi, dan juga bagaimana kita dipengaruhi oleh waktu. Bagian 2, Otak dan Meditasi. Bagian 2 pada buku Breaking the Habit adalah bagaimana menyediakan informasi yang mendukung tentang otak sehingga ketika kita menggunakan proses meditatif, Anda akan tahu apa yang perlu terjadi dalam otak. Dr. Joe meneliti bahwa untuk melakukan perubahan dibutuhkan cara baru dalam berpikir, melakukan, dan menjadi. Mari kita simak kembali ilustrasi 3 otak, berpikir, melakukan, menjadi. Pada ilustrasi di sini ada otak pertama, yaitu neokorteks atau
atau otak yang berpikir. Otak kedua adalah limbik atau otak emosional yang bertanggung jawab untuk menciptakan, memelihara, dan mengorganisasikan zat-zat kimia dalam tubuh. Otak ketiga adalah cerebellum, tempat pikiran bawah sadar berada. Masih mengenai tentang 3 otak, berpikir, melakukan, dan menjadi. Sekarang, bagaimana pengetahuan dan pengalaman ini menjadikan sebuah kebijaksanaan? Di sini, Dr. Ju menyajikan bagan ilustrasi mengenai bagaimana kebijaksanaan itu terbentuk. Kita lihat di sini ada bagan yang paling kiri, di mana kita mencerca pengetahuan, baik itu filsafat ataupun teori, maka akan menghasilkan berpikir. Dari proses berpikir tadi menjadikan buah pikiran atau ideologi. Kemudian bagan yang kedua atau yang tengah di sini adalah pengalaman baru dan emosi baru yang diterima oleh kita. Maka kita akan melakukan sesuatu terhadap pengalaman dan emosi baru. Dan dalam melakukan sesuatu tersebut, tentulah tubuh fisik yang akan berperan penting. Bagan yang ketiga adalah kebijaksanaan atau pengetahuan. Maka akan menghasilkan sesuatu atau menjadikan sesuatu bagi kita. Nah, sesuatu tersebut akan dilakukan oleh jiwa. Nah, itu tadi pengetahuan, pengalaman menghasilkan kebijaksanaan. Masih menyambung dari bagan sebelumnya, di sini ada bagan berpikir, merasakan, dan menjadi. Pada bagan berpikir, melalui lobus frontal, latihan mental mengaktifasi sirkuit-sirkuit baru dalam cara-cara baru. Maka otak yang berpikir menciptakan sebuah pikiran baru adalah tugas dari otak neokorteks. Pada bagan merasakan, pikiran akan menjadi pengalaman. Kemudian, pikiran sebagai pengalaman menciptakan perasaan baru. Dan otak yang berpikir mengaktifkan otak yang merasakan dan mengondisikan tubuh pada pikiran baru. Di sini, neokorteks dan otak limbik atau otak emosional saling berperan. Kemudian pada bagan menjadi, tubuh menjadi pikiran. Pikiran dan tubuh bekerja sebagai kesatuan. Maka diri neurokimia yang dihayati akan menghasilkan cerebellum. Dan dari situlah akan menjadi sesuatu yang kenyataan. Sekarang, pada bab meditasi dan gelombang masa depan, Dr. Ju Dispenza pada buku ini menyajikan ilustrasi perbedaan gelombang otak koheren dan otak inkoheren. Mari kita simak. Di sini ada 2 otak. Pada gambar pertama, otak seimbang dan sangat terintegrasi. Beberapa area berbeda tersinkronisasi, membentuk komunitas jaringan saraf yang lebih holistik dan teratur untuk bekerja bersama-sama. Pada gambar kedua, otak tidak teratur dan tak seimbang. Banyak kompartemen yang tak lagi bekerja sebagai tim, sehingga otak menjadi ruwet dan tidak teratur. Pada ilustrasi ini dapat kita simak di gambar pertama atau otak pertama. Ketika kita merasakan happiness, maka gelombang otaknya itu saling tersinkronisasi. Sedangkan pada gambar kedua, ketika diri kita merasakan emosional yang lemah, maka gelombang otak itu bekerja tidak teratur. Dampaknya akan
menghasilkan beberapa penyakit baik itu emosional maupun penyakit fisik. Bagian 3, menuju takdir baru. Tidak cukup kita hanya berpikir positif saja, melainkan juga perlu yang namanya aplikasi, implementasi yang harus dilakukan. Diibaratkan seperti kita menginginkan sesuatu, kita hanya berdoa tapi diam saja, ya kan? Jadi tidak akan ada hasil. Makanya harus dibarengi dengan doa dan ikhtiar. Nah, begitu juga bagaimana cara memprogram pikiran supaya meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Itu tidak hanya atau tidak cukup hanya berpikiran positif, tapi juga harus dilatih gitu. Harus ada pergerakan, harus ada perjalanan gitu, dan harus dilatih. Salah satunya adalah dengan cara proses meditasi. Teman-teman akan diberikan bagaimana atau panduan ya, bagaimana caranya meditasi. Minggu pertama meditasi di sini yaitu belajar membuka pintu menuju kondisi kreatif. Pembelajaran meditasi minggu kedua adalah mengenai memangkas kebiasaan menjadi diri sendiri. Pembelajaran meditasi minggu ketiga adalah membongkar memori diri yang lama. Pembelajaran meditasi minggu keempat adalah mengenai menciptakan pikiran baru untuk masa depan baru. Buku Breaking the Habit of Being Yourself karangan Dr. Joe Dispenza sudah selesai saya review. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan like, subscribe, komen, dan bisa share sebanyak-banyaknya kemanapun supaya semua orang terbangkitkan kesadaran dan selalu happiness dimanapun. Oke, saya Kadita Putri. Kita jumpa lagi di review buku selanjutnya. Bye-bye.